Halo semua, nama saya Aldi Spriyadi. Hari ini kita akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila. Latar belakang sejarah Pancasila, yakni Indonesia dijajah Belanda berabad-abad dan Jepang selama 3,5 tahun. Pada penduduk Jepang, Indonesia dijanjikan kemerdekaan pada tahun 1944. Jepang membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945 untuk menyusun dasar negara dan rancangan kemerdekaan. Sidang BPUPKI ke-1. BPUPKI diketuai oleh Dr. Haji Manwidyo Diningrat. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Dalam sidang BPUPKI ke-1, Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Siapa saja tokoh pengusul dasar negara? Pengusul dasar negara 1. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh kedua pengusul dasar negara adalah Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang menekankan persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, dan ketuhanan. Ia ingin negara Indonesia berjiwa kekeluargaan tanpa perbedaan golongan. Tokoh ketiga pengusul dasar negara adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Usulan Soekarno diterima sebagai gagasan dasar negara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila berarti 5 dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk panitia 9 yang anggotanya terdiri dari tokoh nasionalis dan religius. Mereka adalah Ir Soekarno, Drs Mohatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Agus Salim, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Wahid Hasim, Abdul Qahar Purjakir, A.A. Maramis. Hasil dari panitia 9 adalah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang menjadi rumusan awal dasar negara Indonesia. Namun terdapat perubahan dalam sila pertama dalam Piagam Jakarta, di mana semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan sila kelima dalam Piagam Jakarta tersebut sebelumnya telah dibahas bersama tokoh Islam. Mereka adalah Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, Kasman Singodimedjo, Teku Muhammad Hasan. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kelahiran Pancasila menunjukkan persatuan dan kebijakan para pendiri bangsa dalam menyatukan berbagai perbedaan demi terciptanya dasar negara yang kokoh, utuh, dan berdaulat. Musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan bersama menjadi dasar pembentukan hukum dan kebijakan publik serta mencegah radikalisme dan ekstremisme. Nilai Pancasila. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai Pancasila sudah nyata dalam proses lahirnya. Nilai persatuan dan gotong royong,
tercermin dari semangat para tokoh yang berbeda pandangan, tapi tetap berjuang untuk tujuan bersama. Nilai musyawarah dan keadilan terlihat dari diskusi terbuka dan keinginan untuk menyusun dasar negara yang adil bagi seluruh golongan. Dan tentunya, nilai ketuhanan karena para pendiri bangsa menyadari pentingnya landasan spiritual bagi kehidupan bernegara. Refleksi pribadi dan kelahiran Pancasila. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, tetapi kekuatan untuk bersatu. Para pendiri bangsa mengajarkan kita pentingnya dialog, toleransi, dan gotong royong, nilai yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Di era digital seperti sekarang, kita harus meneruskan semangat itu dengan cara menghormati perbedaan, menebar kebaikan di media sosial, memperkuat solidaritas sosial, menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, dan ikut membangun bangsa sesuai kemampuan kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua dapat menjadi generasi muda yang berjiwa Pancasila. Salam Indonesia. Created using Powtoon.